Oke, halo guys, jumpa lagi bersama saya dan Apri di Ngepot, ngobrol seputar otomotif. Dan kali ini untuk sesi kedua kita tetap bersama Bapak Wijaya. Selamat sore. Selamat sore Pak Wijaya. Nah, pada sesi pertama tadi Pak Wijaya sudah menjelaskan persiapan-persiapan apa yang sebaiknya kita lakukan sebelum kita melakukan perjalanan mudik. Nah, dalam perjalanan mudik tentunya kita ada teknik dalam berkendara atau tips-tips dalam berkendara supaya kita berkendara menjadi lebih aman. Nah, pada kesempatan kali ini kita minta Pak Wijaya untuk menjelaskan tipsnya tuh apa ya sih Pak dalam berkendara di jalan supaya kita aman dan nyaman. Ya, intinya bahwa kita mengemudi di jalan raya itu harus mengantisipasi hal yang buruk. Oke. Ya, kembali lagi, kita nggak tahu nih situasi jalan raya, apakah jalannya berlubang, terus kemudian apakah situasi jalannya misalnya hujan, turun, terus kemudian misalnya ada perubahan-perubahan cuaca yang mengakibatkan kita harus melakukan antisipasi. Nah, di samping itu juga kan pengguna jalan itu kan banyak orang gitu. Ada orang yang terburu-buru, ada yang orang pingin misalnya bawa ke rumah sakit, atau misalnya ada emosian dan segala macam. Itu akan kita temukan di jalan raya. Segala macam orang pengguna jalan umum gitu. Nah, tentunya kita harus melakukan antisipasi terhadap hal yang buruk gitu, terhadap pengguna jalan gitu. Nah, selain kita mengantisipasi tentang keadaan jalan atau mengantisipasi situasi trafik yang ada, kita juga harus melakukan atau menerapkan mengemudi dengan cara antisipatif. Mengemudi secara antisipatif. Siap. Nah, untuk tipsnya nih Pak, kalau dijalani untuk teman-teman yang mungkin selama ini berkendara belum tahu nih Pak, tips mengemudi secara antisipatif itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi mengemudi antisipatif itu artinya kita sudah melakukan antisipasi dengan menerapkan cara memandang yang baik dan benar gitu. Cara pola mengemudi antisipatif itu pertama kita harus melakukan jaga jarak yang cukup gitu dengan kendaraan yang di depannya. Pertama kita mau jaga jarak, terus kedua memandang jauh ke depan. Kita melakukan antisipatif. Apakah misalnya di depan itu terjadi pergerakan yang di luar kebiasaan, misalnya apa? Tiba-tiba di depan ada demo misalnya, kan kita nggak tahu. Atau misalnya terjadi kecelakaan yang terjadi di daerah bidang samar gitu. Nah, itu tentunya kan kita harus melakukan antisipatif gitu. Nah, kemudian kedua, kalau memang kita mengemudi, artinya kita harus fokus mengemudi. Tidak melakukan tindakan lain seperti misalnya apa, makan, tidak juga melakukan apa, misalnya menelpon, main handphone atau SMS. Gitu. Nah, hindari kegiatan-kegiatan yang membuat kita tidak fokus untuk mengemudi. Gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, pastikan bahwa apa yang ada di depan kita atau kendaraan yang menjadi lawan kita itu mengetahui keberadaan kita dan tahu kemana kita akan bergerak. Nah, caranya gimana ya? Kita gunakan isyarat. Kalau kita ngomong ada mulutnya gitu, ada mulutnya. Kita bisa bilang kiri kanan sehingga lawan kita bisa mengetahui kita mau kemana. Gitu. Nah, kalau kita berkendara tentunya cara kita berkomunikasi adalah menggunakan klakson maupun lampu. Klakson atau lampu sebagai isyarat. Sebagai isyarat supaya lawan kendaraan kita yang ada di depan kita itu mengetahui kita akan bergerak kemana. Dan kembali lagi, kalau kita naik motor, tentunya kan kita melakukan antisipatif terhadap kendaraan-kendaraan besar. Iya Pak. Gitu. Artinya kalau misalnya kita naik motor, tentunya kita harus menggunakan pakaian yang luarnya terang. Luarnya terang, terus kemudian protektif. Itu protektif, helmnya, bajunya, terus kemudian sarung tangan, sepatu maupun celananya gitu. Itu kalau menggunakan motor. Nah, kalau mobil tentunya kalau misalnya kendaraannya kecil, tentunya gunakan lampu gitu, dan hindari daerah-daerah yang memang menjadi bidang samar yang tidak terlihat daripada pengemudi kendaraan besar gitu, seperti trailer, bus gitu. Dan pastikan mereka melihat
mereka melihat kita nih. Nah, mereka melihat kita dengan cara apa? Menggunakan klakson. Tetet. Oh, dia tahu nih keberadaan kita. Ini ternyata kita berada di bidang samar dia gitu. Dan hindari bidang samar gitu. Pastikan mereka melihat Anda. Nah, kalau memang kita tidak bisa menghindari, artinya pastikan kita mempunyai ruang untuk menghindari dari sesuatu hal yang tidak terduga gitu. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wijaya tentang apa itu pengemudi antisipatif. Pengemudi antisipatif. Jadi intinya adalah dalam berkendara kita sebagai fokus. Jadi kalau misalnya teman-teman berkendara yang jalannya itu tidak pernah kita lewatin atau jarang, sebaiknya hindari kita berkendara sambil megang handphone atau menelpon atau mungkin hal-hal kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara. Dan pastikan kendaraan teman-teman juga pada saat melewati jalan itu lampu isyarat atau lampu hazard, lampu sen semua berfungsi dengan baik, karena kita tidak pernah tahu di jalan itu kita bertemu dengan kendaraan kecil atau kendaraan besar. Seperti itu ya Pak Wijaya. Iya, betul. Nah, kembali lagi bahwa dengan kita melakukan antisipatif diharapkan kita berharap bahwa tidak terjadi kecelakaan. Nah, kembali lagi bahwa kecelakaan itu sekecil apapun tentunya akan menimbulkan kerugian. Ya, banyak yang tidak disadari bahwa kerugian ikutan itu yang justru mengakibatkan kerugian yang cukup besar dan signifikan. Karena kerugian itu tidak terlihat dari kita. Nah, contohnya seperti tadi saya jelaskan bahwa kalau kecelakaan misalnya menyenggol hanya bumper misalnya, walaupun hanya bumper, tapi kan kembali lagi waktu kita terbuang percuma. Harusnya kita ke kantor, ternyata kita nggak ke kantor. Kita harus ada janji sama orang, hilang akhirnya, dan akhirnya kerugian ikutan itu yang mengakibatkan kita menderita lebih besar lagi kita. Oke. Jadi untuk teman-teman kedepannya mengemudilah secara antisipasif, jadi lebih aman di jalan, kita juga lebih hemat biaya dan kita lebih hemat waktu. Betul ya Pak Wijaya? Betul sekali. Oke. Mungkin ada lagi Pak yang mau ditambahkan Pak untuk tips teman-teman nanti berkendara? Yang terpenting nih Pak poinnya. Yang terpenting kembali lagi bahwa buat teman-teman yang ingin mudik lebaran, rencanakan dengan sebaik-baiknya. Rencanakan perjalanan dengan sebaik-baiknya. Kemudian persiapkan badan Anda, istirahat yang cukup 8 jam sehari, terus kemudian mengemudi juga tidak boleh lebih dari 4 jam. Oke, teman-teman ingat ya, batas mengemudi dalam satu hari adalah 8 jam dan setiap 4 jam kita diwajibkan istirahat. Iya. Gitu, betul ya Pak? Untuk menghindari terjadinya microsleep atau mengantuk mendadak tanpa kita sadari. Oke. Gitu. Oke, mungkin itu aja Pak Wijaya. Ya, cukup saya kira. Jadi kembali lagi kesimpulannya bahwa persiapkan rencana perjalanan sebaik-baiknya. Kedua, persiapkan diri Anda, persiapkan kendaraan Anda, dan Anda membuat perencanaan yang matang untuk perjalanan Anda. Oke, itu poinnya, jangan lupa ya, persiapkan perjalanan Anda, rute perjalanan, persiapkan diri Anda, dan persiapkan kendaraan Anda. Pastikan 3 itu sudah siap pada saat Anda melakukan mudik. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Oke, mungkin itu aja Pak. Cukup dah. Iya, terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman di lain kesempatan dalam YouTube Ngepot, ngobrol seputar otomotif. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih.